Bayangkan, jika ternyata selama ini kamu tidak pernah benar-benar membaca surat Al-Fatihah. Kamu hanya melafalkan, tapi tidak pernah menyelaminya. Tapi seorang pemuda bernama Raffi menemukan jalan makrifat yang tersembunyi di balik tiap ayat. Sebuah perjalanan spiritual yang membuka hijab demi hijab dalam diri, hingga ia tak lagi membaca Al-Fatihah, melainkan menjadi Al-Fatihah itu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa sosok misterius bersorban hitam yang mengujinya dengan cermin jiwa? Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Semoga yang komentar diberikan kemudahan dalam segala hal. Dan dimudahkan dalam mendapatkan rejeki. Amin ya robbal alamin. Langit belum sepenuhnya terang ketika seorang lelaki tua berjalan pelan di tepi hutan. Namanya Syam. Sudah puluhan tahun ia menetap di kaki bukit yang sunyi itu, jauh dari hiruk-pikuk kota. Orang-orang menyebutnya sebagai guru aneh, karena ia jarang bicara, namun setiap kalimatnya seperti menusuk langsung ke dalam hati. Suatu pagi, seorang pemuda bernama Raffi datang menemuinya. Wajah Raffi lelah, matanya sembab, hatinya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Guru, bisik Raffi dengan suara hampir tak terdengar. Aku ingin memahami rahasia semesta. Syam menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kalau kau ingin memahami semesta, katanya, jangan cari ke langit atau lautan. Cari saja dalam dirimu. Raffi mengernyit. Bagaimana mungkin jawabannya ada dalam diriku sendiri? Guru Syam menunduk, lalu mengambil ranting dan menulis di tanah satu kalimat pendek. Bacalah dengan hatimu. Semua dimulai dari sini, lanjutnya sambil menunjuk ke dada Raffi. Ada satu kitab yang memuat segalanya. Kitab kebenaran. Kitab yang mampu membuka semua tabir rahasia. Raffi tercekat. Kitab itu, Al-Quran. Syam mengangguk pelan. Namun jangan buru-buru membacanya dengan lidah. Bacalah dari nurani. Mulailah dari surat pembuka, Al-Fatihah. Di sanalah semua rahasia tersembunyi. Raffi diam. Hatinya bergetar. Ia merasa seolah berada di ambang sebuah pintu besar yang selama ini tak ia sadari keberadaannya. Syam berdiri, melangkah menuju pohon beringin tua, lalu berkata, tahu kau apa yang pertama muncul dalam kitab itu? Satu ayat yang tak hanya jadi pembuka, tapi kunci. Ia menghela napas. Bismillahirrohmanirrohim. Di situ, lanjutnya, terkandung segala permulaan. Disitulah peralihan dari kebodohan menuju makrifat. Huruf ba yang melengkung, menjadi lambang ketidaktahuan manusia. Tapi dari sana, huruf mim menghubungkan manusia dengan makrifat. Dan akhirnya, semua kembali pada Allah. Raffi hanya bisa menunduk. Tubuhnya seperti digerakkan oleh sesuatu yang tak tampak. Ada getaran di dadanya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah setiap kata dari Syam bukan sekadar penjelasan, tapi undangan menuju sesuatu yang sangat dalam. Raffi, ujar Syam dengan suara yang makin lirih. Apa yang kau cari sebenarnya sudah lama menunggu dalam dirimu sendiri. Kau hanya perlu membuka satu pintu. Dan saat itu, dari balik dahan pohon beringin, angin tiba-tiba berhembus aneh. Suaranya seperti bisikan. Seolah ada yang hendak membisikkan rahasia dari langit. Langit mulai menguning di balik bukit. Raffi duduk bersila di bawah pohon beringin, sementara Syam menatap api kecil yang menyala di antara mereka. Daun-daun jatuh perlahan, menambah sunyi malam yang sebentar lagi datang. Guru, tanya Raffi pelan, mengapa engkau berkata bahwa rahasia semesta ada di dalam diri? Syam tersenyum, lalu berkata, karena Rasulullah pernah bersabda, hati orang mukmin adalah Baitullah. Jadi, rumah Allah itu bukan bangunan, gumam Raffi. Syam menggeleng. Bukan. Rumahnya bukan batu, bukan dinding, tapi hati. Hati yang bersih, hati yang sadar. Di sanalah Allah bersemayam. Angin berhembus pelan. Api mengecil. Raffi mulai memejamkan mata. Dalam keheningan itu, Syam mengucapkan kembali kalimat yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini dengan getaran berbeda. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah, ujarnya.
Dimulai dengan huruf ba yang melengkung. Ia tidak punya titik di atas atau tegak seperti alif. Ia rendah, seolah menunduk. Itu melambangkan kehinaan seorang hamba di awal perjalanan. Tapi huruf ba itu menyatu dengan mim. Dan mim, lanjutnya, adalah makrifat. Di sanalah kau mulai mengenal. Kau tidak lagi hanya percaya, tapi merasa. Kau tidak lagi menghafal, tapi menyaksikan. Raffi mengangguk pelan. Dalam benaknya mulai tergambar seutas cahaya tipis yang menghubungkan antara dirinya dan langit. Syam kemudian menatap langit gelap. Ada 7 ayat dalam Al-Fatihah, ucapnya. Dan itu melambangkan 7 langit, 7 bumi, serta 7 hijab dalam dirimu. Hijab-hijab yang menutupi nurani. Hijab kesombongan, ketakutan, nafsu, amarah, syahwat, ambisi, dan cinta dunia. Tugasmu, tegasnya, adalah menyingkap satu persatu. Hingga akhirnya kau masuk ke dalam ruang terdalam hatimu. Ruang tempat Allah bersemayam. Raffi menarik napas. Dalam. Seperti sedang menyelam ke kedalaman yang tak terbatas. Di dadanya terasa ada sesuatu yang perlahan terbuka. Tapi belum sempurna. Tiba-tiba, Syam mendekat dan berbisik. Ingat baik-baik, Raffi. Jika kau sudah mengenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka saat itu pula engkau telah memasuki lapisan terdalam dari cintanya. Cinta yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasa. Dan pada saat itulah, dari balik semak di sisi barat, terdengar suara gemerisik. Raffi menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya bayangan samar yang bergerak, seolah mengawasi mereka sejak tadi. Malam menebal. Langit hitam sempurna. Tapi di antara api yang hampir padam, cahaya batin Raffi justru mulai menyala. Ia memandangi wajah Syam yang tenang, seolah tak pernah lelah menyingkap tabir rahasia satu persatu. Guru, suara Raffi terdengar berat. Jika Allah bersemayam di hati, apakah itu artinya aku bisa merasakannya? Syam mengangguk. Bukan hanya bisa. Seharusnya kau memang merasakannya. Ia lalu mengambil segenggam tanah dan menggenggamnya erat. Ketika kau sadar bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim bukan sekadar nama, tapi getaran kasih yang mengalir dari dalam jiwamu, maka saat itulah kau tak lagi menjadi pecinta yang mencari, tapi menjadi cinta itu sendiri. Syam melepaskan tanah itu ke tanah kembali, lalu menatap Raffi dengan mata yang berkilat. Cinta sejati bukan milik lidah. Ia lahir dari kesadaran rasa. Dan rasa yang sejati, itu rumahnya di Mekah batinmu. Raffi mengernyit. Mekah batin. Ya, Mekah bukan hanya tempat suci di tanah, tapi juga simbol dari pusat kesadaran yang tertinggi dalam diri. Di sanalah engkau sujud, bukan dengan dahi, tapi dengan jiwamu. Raffi memejamkan mata. Dalam keheningan pikirannya, ia melihat seberkas cahaya merah muda lembut mengalir dari dadanya, seperti aliran air hangat yang menyebar ke seluruh tubuh. Ia merasa damai. Syam lalu melanjutkan. Ketika kau membaca Al-Fatihah dengan rasa, maka ucapanmu bukan lagi sekadar membaca. Tapi engkaulah yang membaca, engkaulah yang dipuji, dan engkaulah yang memuji. Alhamdulillahirobbil alamin. Syam mengucapkannya perlahan. Bukan hanya ucapan. Tapi itu adalah kesadaranmu akan segala yang terjadi. Segala peristiwa hidupmu adalah bentuk pujian. Bahkan luka, kehilangan, kecewa. Semua itu tetaplah pujian jika kau menyadarinya sebagai bagian dari rencananya. Raffi menunduk. Air matanya mulai menetes. Tiba-tiba, ia teringat masa kecilnya. Ibunya yang selalu menyuruhnya sholat sambil berkata, "Satu hari nanti kamu akan paham." Kini, ia mulai paham sedikit demi sedikit. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, angin kembali bertiup aneh. Kali ini lebih dingin. Dan samar-samar, terdengar suara perempuan melantunkan bacaan Al-Fatihah dari arah hutan sebelah timur. Suaranya merdu. Tapi ada kesedihan mendalam di dalamnya. Raffi menoleh cepat. "Siapa itu, Guru?" bisiknya. Syam tidak menjawab. Tapi sorot matanya berubah. Wajahnya menegang. Ia berdiri perlahan dan memandangi arah suara. Dan dengan nada serius,
ia berkata, "Sudah waktunya kau tahu bahwa tak semua yang membaca surat suci itu berniat suci." Suara itu terus terdengar. Bacaan Al-Fatihah yang syahdu, namun menyimpan kesedihan yang menusuk. Raffi berdiri gugup, menatap gelap hutan di depan mereka. Nyala api hampir mati, dan udara mendadak berat seperti dilapisi kabut tak kasat mata. Syam menatap tajam ke arah suara itu. "Dia datang lagi," bisiknya pelan. "Siapa, Guru?" tanya Raffi. Syam tak langsung menjawab. Ia hanya mengambil tongkat kayunya, lalu berjalan perlahan menuju semak-semak. Ada yang pernah mempelajari Al-Fatihah bukan untuk makrifat, tapi untuk menguasai, katanya. Raffi mengikutinya dari belakang. Suara lantunan ayat itu makin jelas, tapi makin menusuk hati, seperti panggilan dari jiwa yang terbelenggu. Mereka tiba di tepi hutan. Di sana, di bawah pohon waru tua, berdiri sosok perempuan dengan mata terpejam dan bibir bergerak membaca. Tubuhnya pucat, rambutnya panjang menjuntai, namun kakinya tak menyentuh tanah. Raffi menelan ludah. "Siapa dia?" Syam mendekat perlahan dan berucap pelan. Dia adalah satu dari mereka yang gagal menyingkap 7 hijab dalam dirinya. Ia terhenti di antara kesadaran dan ego, tak mampu lepas dari pujian dan kekuatan yang semu. Raffi terpaku. Sosok itu tampak seperti sedang sholat, namun wajahnya memancarkan kesedihan abadi. Seolah ia terjebak dalam satu ayat yang tak pernah selesai dibaca. "Banyak orang mengira mereka memahami Al-Fatihah," lanjut Syam, "padahal mereka hanya menghafalnya. Ayat demi ayat itu bukan hanya petunjuk, tapi pintu. Dan pintu-pintu itu dijaga oleh 7 hijab dalam diri." "Hijab apa saja itu, Guru?" Syam menatap Raffi. "Pertama, hijab keakuan. Kau merasa punya kuasa atas dirimu sendiri. Kedua, hijab nafsu. Ketiga, hijab harapan dunia. Keempat, hijab ketakutan pada masa depan. Kelima, hijab kemarahan. Keenam, hijab kebencian. Dan ketujuh, hijab kepalsuan cinta. Jika engkau belum menyingkapnya," lanjutnya, "maka engkau akan tersesat dalam bacaanmu sendiri. Seperti perempuan itu." Seketika, sosok perempuan itu membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong, tapi dari mulutnya mengalir satu kalimat lirih. "Ar-Rahmanir Rahim." Kemudian tubuhnya lenyap pelan di telan kabut malam, menyisakan gemuruh angin dan daun-daun gugur yang berputar seperti pusaran. Raffi terdiam. Tubuhnya gemetar. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu dirinya sedang diajak masuk lebih dalam lagi. Ke dalam lapisan rasa, tempat cinta sejati tidak hanya dirasakan, tapi dihayati. Langkah kaki Raffi terasa lebih berat saat kembali dari hutan bersama Syam. Malam itu sunyi, tapi dalam dirinya seperti ada suara gema yang tak berhenti memanggil. "Maliki Yaumiddin." Di gubuk kecil itu, Syam kembali duduk bersila. Raffi tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap nyala api yang kini tinggal bara. Sorot matanya berubah. Tak lagi gelisah, tapi bingung. Seolah sedang menanggung makna yang terlalu besar untuk dirinya pahami sendiri. Syam membuka suara dengan tenang. "Maliki Yaumiddin. Dialah raja di hari pembalasan." Raffi menoleh, seakan menunggu kelanjutan kalimat. "Itu bukan ancaman," lanjut Syam, "melainkan pengingat bahwa setiap detik hidupmu akan bermuara pada hari penentuan. Hari di mana segalanya kembali kepadanya, bukan karena takut, tapi karena cinta. Jika kau benar-benar mengerti ayat ini, kau akan menyerahkan semua urusanmu kepadanya. Bukan sebagian, tapi seluruhnya." Raffi menghela napas, menunduk. "Tapi sulit, Guru, bagaimana aku bisa benar-benar menyerah?" Syam tersenyum. "Bukan karena kau lemah, tapi karena kau belum benar-benar percaya bahwa Dia yang memegang segalanya." Ia lalu melanjutkan. "Ketika kau ucapkan Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, kau mengakui dua hal sekaligus. Engkau menyembahnya, dan engkau meminta tolong hanya kepadanya. Tapi hanya bisa dilakukan jika hati sudah lepas dari rasa takut akan dunia. Sholatmu akan berubah," ucap Syam sambil memejamkan mata.
Nafasmu menjadi tasbih, detak jantungmu jadi zikir. Dan engkau tidak menyembah karena takut, tapi karena rindu. Raffi merasa seolah dunia di sekelilingnya hening. Bahkan suara malam pun lenyap. Ia bisa merasakan detak jantungnya sendiri, seakan menyebut namanya setiap berdetak. Guru. Bisiknya. Bagaimana rasanya menyerahkan semua? Syam membuka matanya, menatapnya dalam-dalam. Rasanya seperti mati, tapi hidup. Raffi tercekat. Ketika kau menyerah total kepadanya, lanjut Syam, kau akan hidup sepenuhnya dalam genggamannya. Tak ada yang bisa menyentuhmu tanpa izinnya. Dan saat itu, kau akan paham bahwa segala sesuatu yang terjadi, bahkan derita sekalipun, adalah bentuk dari cintanya yang tak terhingga. Suara angin tiba-tiba berhenti. Hening sejenak. Kemudian terdengar detakan langkah pelan dari kejauhan. Seorang lelaki berjubah hitam muncul dari balik pepohonan, membawa kitab kecil di tangannya. Syam berdiri. Raffi, katanya serius. Yang datang itu bukan tamu biasa. Dia akan menguji sejauh mana keyakinanmu atas ayat yang baru saja kau hayati. Raffi berdiri gugup, tapi tak mundur. Jubah hitam itu semakin dekat, dan malam pun tak lagi sunyi. Langkah lelaki berjubah hitam itu berat dan lambat, namun setiap pijakannya seperti memekarkan aura yang dingin dan tak kasat mata. Raffi merasakan hawa sejuk yang berbeda dari angin malam biasa. Matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Wajahnya tertutup kerudung kain, hanya sorot matanya yang tampak tajam seperti menembus dada. Ia berhenti 3 langkah di depan Raffi, lalu berkata dengan suara rendah namun menggema. Engkau telah membaca Al-Fatihah dengan rasa. Tapi apakah engkau siap menerima kenyataan bahwa semua yang kau pahami harus diuji dengan kehilangan? Raffi menelan ludah. Apa maksudmu? Lelaki itu mengangkat kitab kecilnya dan membukanya tanpa menyentuh. Halaman-halaman berputar sendiri. Lalu berhenti di satu baris ayat. Wallahu kholakokum wa ma'ate amalun. Allah yang menciptakanmu dan apa saja yang kau perbuat, ucapnya pelan. Tapi, jika semua yang terjadi berasal darinya, lanjutnya, apakah kau masih bersedia menyebut itu sebagai ibadah, jika yang menimpamu nanti adalah duka, kehilangan, bahkan kehancuran? Suasana berubah sunyi. Raffi tak menjawab, tapi pikirannya bergemuruh. Engkau sedang berada di antara 2 puncak, ucap Syam dari belakang. Yang satu adalah puncak pemahaman, dan satu lagi adalah puncak penyerahan. Jika engkau memilih memahami, maka kau akan banyak bertanya. Tapi jika engkau memilih menyerah, maka kau hanya akan sujud. Raffi memejamkan mata. Ia mendengar kembali semua kata-kata Syam di benaknya. Tentang solat yang mengalir dalam nafas. Tentang cinta yang bukan sekadar rasa, tapi ruh. Tentang ketundukan yang bukan karena takut, melainkan karena sadar. Lalu Raffi membuka mata, menatap lelaki berjubah itu. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi duka, tapi aku tahu siapa yang mengizinkannya datang. Dan saat itu, wajah lelaki berjubah itu melembut. Ia menutup kitabnya, lalu menunduk dalam-dalam pada Raffi. Kau telah melangkah ke tingkat selanjutnya, bisiknya. Tingkat di mana semua perbuatanmu bukan lagi milikmu, tapi milik Dia, yang bahkan lebih dekat dari urat lehermu. Raffi menggigil, bukan karena takut, tapi karena getaran yang luar biasa dalam dadanya. Sebuah pemahaman baru muncul dalam dirinya. Ia kini mengerti bahwa hidup bukan tentang menguasai, tapi tentang kembali. Dan ketika malam itu hampir berganti pagi, suara samar kembali terdengar di kejauhan, lantunan ayat berikutnya, yang seolah menjadi jawaban dari perjalanan yang masih panjang. Ihdinas shirotol mustaqim. Kabut pagi turun perlahan di lembah kecil tempat Syam tinggal. Embun menempel di pucuk dedaunan, dan cahaya matahari masih ragu untuk menembus langit timur. Di tengah kesunyian itu, Raffi masih duduk bersila, mengulangi pelan ayat yang baru saja menggema dari dalam jiwanya. Ihdinas shirotol mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Syam mendekatinya, membawa secangkir air dari mata air dekat batu besar.
Jalan lurus bukan berarti jalan tanpa gangguan, Raffi, katanya pelan. Tapi jalan yang mengarah hanya pada satu titik, kefanaan. Kefanaan? Tanya Raffi, bingung. Syam mengangguk. Bukan berarti binasa, tapi lenyapnya dirimu yang palsu. Egomu, rasa ingin diakui, rasa ingin memiliki. Semua itu harus larut hingga kau menjadi bening. Raffi menatap air dalam cangkir bambu yang diberikan padanya. Airnya jernih, tak ada endapan sedikit pun. Seperti ini? Gumamnya. Ya, jawab Syam. Kau harus menjadi seperti air itu. Tak menolak, tak melawan, hanya mengalir. Dan dalam aliran itulah kau akan dibimbing. Ia duduk di samping Raffi. Ketika kau ucapkan ihdinas syirathal mustaqim, kau sedang memohon agar dituntun menuju pemahaman tertinggi. Bukan sekadar pengetahuan, tapi ilmu yang menuntunmu mengenal siapa dirimu yang sejati. Dan dirimu yang sejati, lanjut Syam, hanyalah satu butir pasir di lautan kehendaknya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar bunyi kendang dan nyanyian lembut. Suara itu datang dari puncak bukit. Raffi menoleh, mencoba mencari sumber suara. Tapi kabut terlalu tebal. Itu suara dari para penjaga jalan, ucap Syam. Setiap orang yang menempuh jalan lurus akan diuji dengan tarikan dari segala arah. Ada yang mengajak berhenti karena keindahan dunia, ada yang menyesatkan lewat ilmu, bahkan ada yang menyerupai cahaya tapi membutakan. Raffi berdiri perlahan, menatap ke arah bukit. Apa aku harus mendatangi mereka? Tanyanya. Syam menggeleng. Tidak, kau cukup teguh di jalanmu. Karena jalan yang lurus itu tak punya banyak cabang. Ia hanya satu, tapi setiap likukannya membongkar lapisan dirimu. Langit mulai memerah. Suara dari bukit memudar. Raffi merasakan tubuhnya ringan. Tak seperti sebelumnya. Kini ia tak lagi banyak bertanya. Hatinya menjadi sunyi. Tapi bukan sunyi kosong, melainkan sunyi yang penuh arah. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba di tempat itu, ia merasa benar-benar dituntun. Mentari naik perlahan. Kabut mulai menipis. Tapi hawa misterius tetap menggantung di lembah itu. Raffi masih berdiri di tepi jalan tanah yang menurun ke arah mata air. Suara burung bersahutan. Namun hati Raffi terfokus pada satu ayat terakhir yang semalam bergema dalam dirinya. Syirathal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdolin. Ia mengulanginya berbisik, seperti mantra yang menyala dari relung terdalam jiwanya. Syam mendekat dan berdiri di sampingnya. Ayat ini, ucapnya lirih, adalah pengakuan dan juga peringatan. Ia adalah penutup yang membimbing, tapi juga peringatan yang menohok. Engkau sedang berkata kepadanya, tuntunlah aku pada jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula yang sesat. Raffi menunduk, memikirkan kata-kata itu dalam-dalam. Wajah-wajah dari masa lalu melintas dalam pikirannya. Gurunya di sekolah yang pandai, tapi angkuh. Seorang ustaz yang disanjung, tapi hatinya keras. Seorang pemuka agama yang fasih bicara surga, namun merendahkan manusia. Guru, bisiknya. Apa yang membuat seseorang dimurkai? Syam menatap langit yang biru pucat. Ketika ilmu tak lagi menjadikanmu rendah hati. Ketika ayat hanya keluar dari mulut, tapi tak masuk ke dalam jiwa. Dan ketika ibadah menjadi alat untuk menilai orang lain, bukan untuk mengenali dirimu sendiri. Dan kesesatan? Tanya Raffi. Syam tersenyum getir. Kesesatan datang dari mereka yang merasa sudah sampai. Padahal belum memulai. Angin kembali berhembus pelan. Seperti membawa kabar yang tak terucap. Raffi mulai memahami bahwa apa yang disebut nikmat dalam ayat itu bukan harta, bukan kekuasaan, bukan juga ketenaran. Tapi rasa hening di dalam dada. Rasa tenang saat menyerah, bukan kalah. Syam melanjutkan, itulah sebabnya engkau diminta mengulang Al-Fatihah di setiap rakaat. Karena ini bukan bacaan. Ini jalan. Dan jalan itu harus dilalui lagi dan lagi, hingga kau tak merasa berjalan, karena yang bergerak bukan lagi tubuhmu, tapi cahayanya di dalammu.
Raffi menoleh. Lalu, guru, siapa orang-orang yang kau beri nikmat itu? Syam mengangkat telunjuknya ke langit. Mereka adalah para kekasihnya. Mereka yang sudah lenyap dari dirinya, tapi hidup abadi dalam makna. Dan jika engkau sungguh-sungguh berjalan, engkau akan mengenali mereka bukan dari jubahnya, bukan dari gelarnya, tapi dari rasa damai yang mengalir saat kau mendekat kepada mereka. Raffi terdiam. Dadanya sesak. Tapi bukan karena takut. Ada sesuatu yang hendak meledak, seperti tangis atau mungkin cahaya. Tapi sebelum ia mampu memahami sepenuhnya, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar cepat dari kejauhan. Syam menoleh ke arah jalan setapak. Kau harus siap, ucapnya. Karena yang datang kali ini membawa cermin. Suara langkah itu semakin mendekat, tergesa dan berat. Raffi berdiri dengan dada berdebar. Di ujung jalan setapak, muncullah seorang pria berwajah keras dan bersorban gelap. Di tangannya tergenggam sebuah benda berkilau, cermin bundar yang tampak biasa, tapi sinarnya seolah memantulkan sesuatu yang tak tampak oleh mata biasa. Syam tak bergerak. Ia hanya berkata, "Jangan menolak, hadapi." Pria itu tak memperkenalkan diri. Ia hanya berdiri di hadapan Raffi dan menyodorkan cermin itu. "Lihatlah," katanya pendek. Raffi ragu, tapi rasa ingin tahu lebih kuat dari ketakutannya. Ia mengangkat cermin itu perlahan dan menatap ke dalamnya. Namun yang ia lihat bukan wajahnya, melainkan potongan-potongan dari hidupnya yang dulu. Ia melihat dirinya marah pada orang tuanya. Ia melihat kebohongan kecil yang dulu ia anggap sepele. Ia melihat niat ibadah yang ternyata diliputi harapan agar dipuji. Semuanya terpampang jelas. Seakan cermin itu memantulkan bukan rupa, tapi isi batin. Tubuh Raffi menggigil. Ia ingin meletakkan cermin itu, tapi tangan seolah menempel tak bisa lepas. Pria bersorban itu berkata pelan, "Inilah wajahmu yang sesungguhnya, sebelum kau basuh dengan makrifat." Raffi memejamkan mata. Ada yang perih di dalam dada. Tapi anehnya, tak ada rasa malu. Hanya keinginan kuat untuk menyucikan semua. Syam berkata dari samping, "Setiap orang yang membaca Al-Fatihah akan sampai pada momen ini. Momen di mana ia tak bisa lagi berbohong pada dirinya sendiri. Dan ketika kau bisa menatap wajah batinmu tanpa berpaling," lanjutnya, "kau akan menyadari bahwa setiap dosa bukan untuk disesali terus-menerus, tapi untuk dimengerti sebagai pintu kesadaran." Raffi membuka matanya. Pandangannya masih ke arah cermin. Tapi kini matanya tidak lagi ketakutan. Ia menerima. Dan perlahan, cahaya dari cermin itu mulai meredup. Menyisakan bayangan Raffi yang sebening air. Tak ada lagi kabut. Tak ada lagi topeng. Hanya jiwa yang tenang, menghadap ke langit. Pria bersorban menunduk, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Cermin itu ia tinggalkan begitu saja di tanah. Tak retak, tapi juga tak memantulkan bayangan apapun lagi. Ia kini kosong, seperti diri Raffi yang baru. Syam mendekat, lalu meletakkan tangannya di bahu Raffi. "Kau telah melewati yang tersulit. Kini, tinggal satu langkah lagi." Raffi menatap Syam. "Langkah menuju apa?" Syam tersenyum. "Langkah menuju titik di mana kau tidak hanya memahami Al-Fatihah, tapi menjadi Al-Fatihah itu sendiri." Dan sebelum Raffi sempat bertanya lebih jauh, dari arah lembah, muncul cahaya keemasan yang tak biasa. Cahaya itu bukan dari matahari, tapi seolah berasal dari dalam bumi, atau dalam diri seseorang. Cahaya keemasan itu makin mendekat, menyapu dedaunan dan tanah lembah dengan kilau hangat yang membuat segalanya hening. Tak ada burung yang berkicau. Tak ada angin berembus. Seolah alam pun sedang bersujud. Raffi berdiri mematung. Jiwanya diguncang keteduhan yang belum pernah ia rasakan. Cahaya itu tak menyilaukan, tapi justru menyejukkan. Dan di tengah cahaya itu, tampak seorang sosok berpakaian putih sederhana. Ia bukan orang asing. Ia adalah dirinya sendiri. Dirinya, tapi bukan yang sekarang, melainkan versi dirinya yang paling jernih. Tak membawa dosa, tak memikul beban. Wajahnya tenang, matanya bersinar,
dan senyumnya seperti jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini tak terucap. Syam berdiri di samping Raffi. Itu adalah dirimu ketika kau benar-benar menyerah, bukan kalah, ucapnya. Dirimu ketika Al-Fatihah tak lagi dibaca dari mulut, tapi dari langkah, dari pandangan, dari setiap getaran hati. Sosok bercahaya itu mendekat pelan. Ia tak berbicara. Ia hanya menatap Raffi dalam-dalam. Lalu mengangguk, dan menyatu ke dalam tubuh Raffi. Sekejap, tubuh Raffi terasa ringan, lalu berat, lalu hening. Ia tak tahu sedang berdiri atau melayang. Tak tahu apakah ia menangis atau tersenyum. Yang ia tahu hanya satu, dirinya kini bukan lagi seperti sebelumnya. Ia merasakan setiap ayat Al-Fatihah mengalir dalam darahnya. Bismillahirrohmanirrohim adalah niatnya. Alhamdulillahirobbil alamin adalah kesadarannya. Ar-Rahmanir-Rahim adalah cintanya. Maliki Yaumiddin adalah ketundukannya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in adalah pasrahnya. Ihdinas Shirotol Mustaqim adalah jalannya. Shirotol Ladzina An'amta alaihim adalah tujuannya. Dan semuanya tak lagi terpisah. Ia menjadi satu. Syam tersenyum, lalu berbisik. Raffi, engkau telah menjadi Al-Fatihah itu sendiri. Kau tak lagi mencari jalan. Karena kaulah jalan itu. Tiba-tiba, suara adzan terdengar dari kejauhan. Lembut, menyusup hingga ke jantung bumi. Raffi membuka mata. Ia tak lagi berada di lembah, tapi berdiri di sebuah musola tua yang kosong, dengan sajadah terbentang di depannya. Di tangannya, masih tergenggam kitab kecil. Dan di dadanya, masih mengalir cahaya hangat yang sama. Ia tersenyum. Perlahan, ia mengangkat tangan. Takbir. Suara dari dalam jiwanya berkata, Allahu Akbar. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, ia sholat bukan karena kewajiban, bukan karena kebiasaan, tapi karena ia rindu. Karena ia pulang.